Ustaz Imam. Hah? Hah? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-qadati an-nubala ahli as-sidqi wal wafa wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para al-qaimin wal qaimat wal mu'takifina wal mu'takifat, jemaah salat malam, salat tarawih dan itikaf di Masjid Imam At-Tirmizi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan perasaan yang berkecamuk. Dari satu sisi kita bersyukur karena alhamdulillah malam ini sudah masuk pula malam ke-28 garis miring 29. Kan harus diakui kedudukannya, makanya di garis miring. Strip kan kalau garis miring, kalau tidak garis miring berarti tidak diakui. Ya, jadi malam ini di sini genap tapi ganjil. Nah, di sini genap tapi ganjil. Memang biasa lah awak gak ompek ganjil limo gono. Adik ceniko. Tapi ya karena sudah terjadi, kita tarik aja hikmahnya bang ya. Jadi setiap malam tuh anggap aja malam ganjil, sehingga kita betul-betul bersungguh-sungguh pula mendapatkan, mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Kalau tidak malam besok kita kejar ya, enggak juga mudah-mudahan dapat. Karena seperti para ulama katakan, siapa yang hidupkan setiap malam terakhir pasti dia dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu memang Allah sembunyikan, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak ada disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu begini tanda sebelum masuknya, nggak ada. Tapi yang adalah tanda sesudahnya. Itu yang parah di malam tadi tepuh hapur buatnya kan, karena setelah dilihat setelah terjadinya. Tapi yang berbuat baik alhamdulillah, makanya menghidupkan malam-malam terakhir membuat kita ada jaminan untuk dapat Lailatul Qadar. Lagi pula Allah juga tidak mempersulitnya ya dengan melakukan amalan-amalan yang ganjil-ganjil, tidak, tapi amalan yang sudah terbiasa. Kan tahu ya rukuk sujudnya bang, itu juga yang kita lakukan. Kalau sampai tidak pernah rukuk sujud kita capek pon itu 2 malam tolok adanya 3 malam, sudah itu hilang. Ya sama juga yang biasa juga kita lakukan, puasa menahanlah lapar dan haus lillah,
Juga bagi yang tak terbiasa berat juga, sehingga ada pula puasa tua. Nah, puasa tua adanya lah kadang, tapi cuma je pagi je lah, yaitu puasa setengah air. Alasan tadi tanya tak sampai mogok tadi sahur tak sampai mogok, ini orang lah bunyi sirine. Allah musta'an. Jadi sirine salah aja dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, juga waktunya, rentangnya juga tidak sebentar. Kalau sempat contoh nengok hilal 3 ini Lailatul Qadar, hati-hati. Awak letak nanti di akhir malam, kosan di awal malam, tapi tidak. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu tenang, selamat, sejahtera sampai terbit fajar. Itu Lailatul Qadar. Nah, dari mana mulai Lailatul Qadar? Sejak terbenam matahari. Terbenam matahari mulai Lailah. Jadi tidak menunggu dulu sampai tengah malam atau syaratnya harus tidur dulu, tidak. Sejak terbenam matahari sudah mulai Lailatul Qadar. Otomatis siapa yang puasa pasti berbuka, oke ya. Dan berbuka itu bagian dari amal kita. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur awis sahur. Manusia, maksudnya orang beriman, dalam keadaan baik terus selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Nah, berbuka berpahala bang. Apa tahu nama pahala? Hah? Apa tahu nama pahala? Nah, jangankan kita buka, iya, memberi orang lain berbuka, sah? Dia dapat apa? Pahala orang itu tanpa mengurangi. Berarti berbuka itu sendiri berpahala. Kalau tidak pahala, tidak ada pahala menolong orang tidak pahala, tidak pahala. Nah, jadi berpahala. Kemudian makanan berbuka. Apa dia sebut berbuka? Apa sebab disebut dengan makanan berbuka? Hah? Karena yang dimakan ketika berbuka memang makanan pembuka saja. Jangan masuk penutup sekali. Kan kalau masuk penutup sekali itu tidak salat maghrib berjamaah. Makanya disiapkan makanan pembuka, kurma dan air, sah. Nah, setelah itu salat maghrib ke masjid berjamaah. Sudah itu bawa balik lah, sudah itu balik atau tasarah lah dulu ya, tapi tidak berlebihan. Tidak boleh, jangan sampai berlebihan, tidak berlebihan. Berlebihan bolehnya, nah, tapi berlebihan jangan. Nah, kemudian salat isya berjamaah, kemudian salat sunatnya, dan dilanjutkan dengan salat tarawih atau qiyamu Ramadan. Jadi qiyam itu kaum muslimin tidak hanya dengan salat, termasuk juga kaum ibu yang menyiapkan perbukaan, menyiapkan sahur, itu bagian dari qiyamu Ramadan, karena itu adalah bagian dari kebaikan. Para ulama menyebutkan, kan di hadis sebutkan man fattara saiman, siapa yang memberi perbukaan bagi orang berpuasa dapat pahala orang yang berpuasa itu. Ini kenapa? Ini kharaja makhrajal ghalib. Ini hadis ini berdasarkan mayoritasnya orang memberi makan itu adalah makan berbuka.
Yang kedua, orang paling senang diberi makan ketika mana leo, makan berbuka atau makan sahur? Aduh, Muhammad kau semangat sama ni. Ayolah mantap bro. Pasti makan berbuka lebih semangat. Kalau makan sahur itu untuk ngantuk. Yang kedua badan lelah kenyang ni tadi. Makanya memberi makan orang lapar itu lebih besar fadilatnya. Tetapi menyiapkan makanan untuk sahur diharapkan juga dapat. Coba bayangkan, memberi makan orang untuk membatalkan puasanya, dapat pahala berpuasa. Bagaimana dengan menyiapkan makanan untuk orang yang dengan makanan itu dia berpuasa? Jelas ya? Untuk membatalkan puasa dapat pahala besar. Bagaimana dengan menyiapkan makanan yang karenanya dia sanggup puasa? Makanya ini adalah qiyas aula. Qiyas aula yaitu qiyas yang lebih tinggi. Kalaulah untuk membatalkan puasa saja dapat pahala, tentu menyiapkan makanan untuk berpuasa pasti lebih berpahala. Maka di situ para ulama menyebutkan bahwasanya menyiapkan sahur juga termasuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Karena kata Nabi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan orang yang pergi berperang jihad, dia dapat pahala berjihad. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukan. Ini bagian daripada qiyam yang dilakukan oleh induk-induk nenek, omak-omak kan, ya, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemarin kita berharap masuk dan bertemu dengan Ramadan. Sekarang berharapnya iya bang, yang sekarang Ramadan akan pergi, tapi perginya Ramadan insya Allah akan kembali. Sebelum datang kiamat pasti akan kembali. Tapi kalau perginya kita tak ada cerita kembali. Saya tidak tahu apakah tahun Ramadan tahun depan kita masih bertemu di sini. Tidak tahu apakah saya akan masih bisa melihat wajah-wajah ahli surga ini, insya Allah. Atau jangan-jangan saya juga tidak ada lagi di sini. Makanya kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pertemuan Ramadan ini kita akhiri dengan pertemuan yang indah. Ya jangan biarkan yang 2-3 hari ini boleh bisa 3. Tak bisa cira aja. 28 lagi bawah 2 atau 3, ya kan? 28 9 30 aja nak cira. Kecuali aja patang puasa di Arab Saudi atau puasa di Rusia tapi kalau Indonesia puasanya tanggal 1 Ramadan, bukan 12 Februari. Nah, sama nanti raya kita adalah 1 Syawal, bukan 20 Maret. Jadi kalau yang rayanya 1 Syawal belum pasti, tapi pasti datang 1 Syawal, tapi belum bisa ditentukan. Nah, kalau yang raya 20 Maret sudah bisa ditentukan sampai 25 tahun yang akan datang. Mana leonnya nanti nanda pasti atau nanti yang tidak pasti. Nya datang tapi bila datang tidak pasti. Mana dan coba-coba mereka.
Pasti yang tidak pasti itu. Kalau pastilah memang langsung je buat lontong kalau takut ibu buat lontong kan basi lu soalnya enggak. Jadi kaum muslimin rasa menanti-nanti itu juga pahala. Tapi kalau lah jale tanggal 20 nya enggak akan ada suasana nanti dulu kan. Dan ini yang ingin dihilangkan oleh sebagian orang dengan alasan supaya untuk menyatukan orang, tapi kenyataannya memecah belah orang kan ya. Popong corong nak nyatukan umat Islam sedunia sabangkinang tak bisa satu dia tambah pocan dah. Jadi tidak benar itu menyatukan umat, karena yang menyatukan itu adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan petunjuk Allah dan Rasul lalu kita berangan-angan untuk menyatukan. Allah musta'an. Sabar aja, kita diuji. Orang diuji dengan perang, kita masih diuji dengan perang pemikiran. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi hari-hari yang tinggal ini mudah-mudahan hari-hari indah. Sebab al-ibratu bil khawatim. Yang paling menentukan itu adalah bagaimana kita menyudahi pertemuan ini. Kadang-kadang gol itu dicetak di last time, injury time. Ya Ustaz ya, kita tidak tahu gol itu kadang dicetak di saat-saat terakhir. Apa gol kita? Diampuninya dosa. Apa gelar kejuaraan kita? Menjadi insan bertakwa. Bagaimana insan bertakwa itu? Dengan modal iman wahtisab. Iman wahtisab. Masih ada 2 hari atau 3, bukan 2 atau 1. Nah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang punya kenangan manis. Kapan? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Sehingga ketika bertemu dengannya bukan kita menyesal, tapi justru bersyukur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wahdahu, ya, allazi awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Makanya di waktu-waktu yang sedikit jangan dilalaikan. Apapun kebaikan yang kita bisa buatlah, karena Allah juga tidak membebani kecuali yang kita sanggupi. Kalau kita sanggup hanya dengan menahan lisan dari yang keburukan, itu luar biasa. Kalau bisa bersedekah dengan lisan kita, dengan bibir kita, dengan senyum selalu, tapi senyum sendiri ya, dengan senyum kepada saudara, karena senyum itu menyenangkan, ya, walaupun lita tapi tetap tersenyum. Mudah-mudahan kalau sudah demikian, maka Allah SWT jadikan pertemuan ini indah. Kita akhiri pertemuan ini dengan yang indah-indah. Apa yang paling indah? Tadilah rutin yang biasa kita kerjakan, kewajiban yang biasa kita kerjakan. Barangkali mutunya saja ditingkatkan. Karena apalagi di tempat terbaik, di masjid, di hari terbaik, mudah-mudahan Lailatul Qadar, dan di bulan terbaik dengan amalan-amalan terbaik. Apa amalan terbaik? Tentu sholat fardu, puasa. Kemudian apa itu lagi? Doa, baca Quran, dan sedekah. Wallahu ta'ala alam. Cukup demikianlah dulu ya. Nggak usah panjang-panjang dong. Amat lah gege apa? Tadi apa lagi? Ya, kan tak boleh panjang-panjang, tapi diingat dalam masa yang panjang. InsyaAllah kita berharap semoga sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di sini dalam ketaatan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.